Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, di dalam program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Bekasi ada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Lulu Abdillah Kurniawan SEMM. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia kali ini, saya akan membahas untuk menunjang ujian tengah semester 4. Nah, manajemen sumber daya manusia mempunyai arti, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif bagi karyawan, bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Nah, sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan suatu organisasi. Lalu, apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Manajemen personalia mempunyai arti bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi karena tenaganya harus digunakan secara produktif atas pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset yang mencakup kekayaan milik yang berharga. Nah, perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dengan baik. Nah, itu untuk perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Di dalam manajemen sumber daya manusia, ada tujuan organisasi, ada juga tujuan fungsional, dan ada tujuan kemasyarakatan, dan ada tujuan personal. Nah, itulah salah satu tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Lalu untuk selanjutnya, di dalam manajemen sumber daya manusia mempunyai tujuan organisasional. Nah, memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen Sumber Daya Manusia mempunyai dan membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen Sumber Daya Manusia ia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu tujuan selanjutnya ada tujuan eh, fungsional. Nah, sini menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan kemasyarakatan, bersikap etis, dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tuntutan bagi tersebut, yaitu organisasinya, itu tujuan untuk kemasyarakatan. Lalu, tujuan selanjutnya adalah tujuan personal, ya, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan suatu organisasi. Nah, itu untuk tujuan personal. Lalu di dalam manajemen sumber daya manusia ada fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi di dalam manajemen sumber daya manusia itu mencakup dua.
yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Nah, untuk fungsi manajerial mencakup planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, sedangkan untuk fungsi operasional mencakup recruitment, development, compression, dan integration, dan maintenance atau separation, yaitu untuk fungsi operasional. Nah, di dalam fungsi manajerial dan fungsi operasional dicakup di dalam bagian ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik. Nah, di dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, skop yang mencakup pengaduan sumber daya manusia, untuk fungsi operasionalnya, pengadaan subfungsi operasional, perencanaan sumber daya manusia, penarikan sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, dan penempatan sumber daya manusia, pembekalan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir. Nah, itu untuk skop di dalam pengadaan sumber daya manusia. Sedangkan di dalam skop pengembangan sumber daya manusia, mempunyai fungsi operasional itu pengembangan. Lalu untuk skop pemeliharaan sumber daya manusia, untuk fungsi operasionalnya, yaitu konvensasi, integrasi, hubungan perburuhan, dan PHK. Itu untuk di dalam skop pemeliharaan sumber daya manusia. Lalu di sini juga ada instrumen manajemen sumber daya manusia yang mencakup analisis jabatan, penilaian prestasi kerja, dan evaluasi suatu jabatan. Nah, itu untuk instrumen manajemen sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya, di dalam manajemen sumber daya manusia, seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok di dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu, mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi tenaga kerjaan yang memenuhi semboyan 3 tepat. Lalu the right man of the right job at the right time ya. Lalu ada tepat orang, tepat jabatan, dan tepat waktu di dalam itulah manajemen sumber daya manusia. Dan di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia juga mempunyai kesimpulan, yaitu sumber daya manusia sangat penting, di mana bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam suatu kelompok. Nah, itu untuk beberapa hal di dalam manajemen sumber daya manusia. Cukup sekian dari pembahasan untuk menunjang ujian tengah semester di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.